Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Hari ini gila banget koreksi ya. Kemarin sempat di atas 60.000 dolar di minggu pertama atau di hari pertama hari Senin. Terjadi koreksi yang cukup signifikan karena adanya gejolak global yang sepertinya masih terjadi gitu ya, sehingga membuat dampak market hari ini berasa banget, bahkan Bitcoin turun lebih dari 4%, begitu juga dengan beberapa coin serta meme coin ya. Oke, nggak masalah. Untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish di sini, di Bitget ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen, dan gila banget ya, banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang masih baru-baru gitu dengan potensi kenaikan signifikan. Hampir rata-rata ada di Bitget semua. Jadi sebelum di tahun 2025 mendatang ya, sebelum bull market dimulai ya, kayaknya perlu ditahan gitu ya beberapa aset kripto di Bitget, apalagi trade-nya itu 0% buat di tahun yang akan datang. Siap-siap aja nih ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ya, salah satu market yang membuat hari ini terjun adalah Hezbollah. Mereka telah meluncurkan roket Iron Dome, yang mana di sini meluncurkan roket dan pesawat nirawak peledak dari Lebanon ke Israel. Beberapa itu berhasil mendarat dan Iron Dome tersebut telah rusak di beberapa bagian, dan ada juga yang dilakukan pencegahan, sehingga membuat harga Bitcoin dan hampir rata-rata market hari ini crash ya, gara-gara ada peluncuran roket diserang atau penyerangan roket yang terjadi di Israel ya, terhadap Israel. Loh, kayaknya semoga saja cepat selesai ya, sehingga tidak berkepanjangan seperti ini dan berdampak banget gitu ya bagi market kripto atau market saham dan market pasar lainnya. Sebenarnya hal koreksi ini masih wajar banget karena memang ke Bitcoin saat ini sedang mengalami konsolidasi, yang mana range-nya itu di angka 49.000 dolaran untuk area support ya. Kemudian resisten tertingginya itu di angka 70.000 dolaran. Jadi saat kita lihat ya, setelah halving yang ketiga saja di tahun 2020, bahwa sebelum terjadinya pemompaan puncak tertinggi dari Bitcoin yang kotak warna hijau di tahun 2021, bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi terlebih dahulu atau sideway, yang mana ini hal terjadi juga dengan yang sama di tahun 2024 ini setelah halving Bitcoin yang keempat, yang mana Bitcoin mengalami konsolidasi yang mana diprediksikan juga di kuartal ketiga tahun 2024 ini selesai, dan sebelum masuki fase bull market yang kotak warna hijau ini. Masih dalam tetap alur cerita dari Bitcoin, bahwa kita lihat ya, setelah halving yang kedua aja tahun 2016, halving ketiga tahun 2020, dan halving keempat tahun 2024 ya udah seperti tangga. Jadi memang di warna orange ini adalah dimana fase Bitcoin ketika kita lihat menggunakan time frame bulanan, bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi dalam beberapa bulan sebelum dan sesudah halving ya. Ini begitu juga tahun 2020 sebelum dan sesudah halving, dan ini juga terjadi sebelum dan sesudah halving, maka Bitcoin mengalami konsolidasi sebelum memasuki fase bull kencang banget. Makanya momen buy the dip ya, berapapun kalian lakukan entry untuk tahun 2025 kayaknya baik-baik aja gitu ya kalau kita lihat dari history ini. Ya, selain juga dari Ripple ya, dari SRP, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Badan Sekuritas Amerika Serikat tersebut telah menanggapi putusan akhir hakim distrik analisa Torres dalam kasus Ripple atas SRP. Bahkan Kepala Hukum Ripple juga membahas potensi banding terhadap Badan Sekuritas Amerika Serikat setelah putusan akhir dalam kasus SRP tersebut. Ya, kita lihat aja ya, finalnya bakal seperti apa. Ini udah lama banget ya, sejak tahun 2021 kalau nggak salah ya, permasalahan antara Badan Sekuritas Amerika Serikat terhadap Ripple atau SRP. Jadi ini salah satu yang membuat harga dari SRP masih stand kayak stable coin ya. Hampir rata-rata saat ini altcoin itu kayak stable coin ya, harganya nggak naik tinggi-tinggi banget gitu, kayak Cardano, Polkadot, kemudian XRP, Tron, itu harganya ya masih stand di situ-situ aja gitu ya, belum kelihatan banget altcoin ini gitu ya. Makanya meme coin kayaknya lebih cepat pemompaan dari altcoin ya di tahun 2024 ini. Oke. Ya, selain juga hari ini bakal ada wawancara eksklusif ya, yang mana wawancara ini bakal dilakukan oleh Elon Musk,
Yang diwawancarinya itu adalah si Donald Trump dan ini bakal dilaksanakan di platform X atau di Twitter. Nah, kita lihat aja deh. Hari ini ya, hari Senin ya. Mungkin kemungkinan sih nanti malam ya kalau waktu bagian negara mereka. Ini kalau kita lihat perbandingan kenapa market masih mengalami konsolidasi atau bearish ini kalau misalnya lihat ya. Jadi pokoknya momen halving 2024 ini bakal mencetak sejarah buat harga pemompan dari Bitcoin selanjutnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa setelah Bitcoin mengalami halving setahun setelahnya, kalau bisa lihat 2012 itu aja halving pertama harganya pas terjadinya halving itu $182. Kemudian satu tahun selanjutnya itu tembus $510, berarti lebih kurang 3 kali lipat lah ya pemompaannya. Kemudian di tahun 2016, ini bukan 2016 ya, pas terjadi halving itu $661 dan pas satu tahun setelahnya itu tembus hingga $2.600. Kemudian 2020 halving yang ketiga itu $8.600 dan puncak tertinggi satu tahun setelahnya itu sempat sentuh di angka 58.000 atau di angka $69.000 ya. Tertingginya itu di bulan Desember. Tapi ini hitungannya satu tahun setelahnya ya, jadi $58.000. Kemudian, nah ini halving yang keempat di tahun 2024 itu adalah pas terjadi halving di angka $63.870 harga Bitcoin. Dan satu tahun selanjutnya, ya kayaknya sih 2 kali lipat. Kalau kita lihat ya di antara halving sebelumnya ya, kayaknya kalau 2 kali lipat kayaknya mudah nih ya, 2 atau 3 kali lipat. Kita tunggu aja. Ya, selanjutnya datang dari PP. Oke, ini salah satu meme coin yang mana perlu diperhatikan banget. Bayangkan, hari ini aja volume perdagangan mereka di saat market lagi turun, harga dari PP dan Bitcoin serta beberapa altcoin lagi turun drastis di PP, bahkan volume perdagangan mereka banyak yang melakukan entry, bahkan hari ini naik hingga 57%, yang mana volume perdagangan mereka tembus sampai dengan $800 juta dalam waktu 24 jam terakhir. Makanya masih menarik perhatian banget buat si PP, apalagi mereka sudah mencapai tingkat tertinggi itu kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Juli, saya lupa, bulan Juni kayaknya ya, atau bulan Mei, akhir Mei, lupa ya. Pokoknya di tahun ini sudah berapa kali PP mencapai dengan tingkat tertinggi dan masih mengharapkan banget sampai tingkat tertinggi tersebut karena harga saat ini masih nggak terlalu signifikan turun dari angka Rp0,27, saat ini di angka 0,12, 0,13 rupiah, berarti kurang lebih dari setengahnya, 50% setelah market koreksi ini terjadi penurunan dari si PP. Dan makanya banyak sekali beberapa paralel yang melakukan entry di saat market lagi bearish ini. Hal itu juga terbukti dalam laporan well alert. Dari sini kalian bisa lihat ada yang melakukan transaksi hingga 1,3 juta dolar PP, yang mana ini dari Binance, pertukaran Binance, dan mereka telah melakukan entry hingga 169 miliar atau kurang lebih 170 miliar PP. Nah, selain itu juga mereka ada yang melakukan transaksi hingga 342 ribu dolar Amerika Serikat, yang mana ini laporan dan mana mereka melakukan entry dari si PP ini. Disusul juga ada yang melakukan entry sekitar 465 ribu dolar. Kemudian wow, ada yang melakukan transaksi hingga 4 juta dolaran. Wow, atau kurang lebih sekitar 502 miliar PP ya dari Binance. Wih. Kemudian juga ada yang melakukan transaksi hingga 200 miliar PP dari kita lihat sekitar 1,7 juta dolar. Jadi banyak sekali kan beberapa transaksi dari PP yang masuk ketika market lagi bearish ini. Jadi memanfaatkan momen bearish ketika mereka melakukan harga dari PP ya baik-baik aja gitu ya. Apalagi buat ditahan tahun akan datang ya. Karena kita lihat history aja kayaknya siap-siap aja sih ya. Oke, nah di sini ada beberapa prediksi analis yang mana si PP dalam waktu beberapa hari ke depan sinyal dari PP bakal terjadi pemompan lebih dari 16%. Ini beberapa analis yang prediksi karena terlihat volume perdagangan mereka yang mana itu meningkat drastis. Bahkan laporan dari Into the Block bahwa prediksi PP bisa tembus hingga 65% dalam beberapa pekan ke depan. Kemudian juga ada beberapa prediksi dari harga PP dari tahun 2024 hingga tahun 2030 ya. Siap-siap aja sih ya. Semoga saja ini semuanya tercapai ya. Kalau kita lihat di sini bahwa stand tahun 2025 PP udah standnya di atas Rp1 sama seperti Ploki. Amin. Kita lihat aja nih ya. Momen-momen buy the dip saat ini kayaknya perlu ditahan buat si PP. Jangan melakukan cut loss apalagi sell ketika market lagi bearish. Aduh. Makanya saya selalu katakan selalu gunakan uang tuh yang tenang,
yang santai, jangan digunakan buat yang sehari-hari, buat bahan pokok dan lain sebagainya. Jadi ketika market bagaimanapun kita tetap tenang aja gitu ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau ikut hari kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.